Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Edisi Kamis 6 Januari tahun 2022. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 19 sampai dengan bab 5 ayat 4 dan Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mencermati kehidupan sosial akhir-akhir ini, begitu banyak berita-berita yang mengungkapkan bagaimana orang begitu mudah untuk menyebarluaskan kebencian. Entah itu berbau etnis, entah itu berbau agamis, dan sebagainya. Padahal, kalau kita cermati dalam surat pertama Rasul Yohanes, Rasul Yohanes mempunyai keyakinan bahwa Allah adalah kasih. Dan barang siapa berasal dari Allah, ia akan berbuat kasih. Dan saya yakin setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu berasal dari kasih. Diciptakan karena kasih. Tetapi mengapa akhir-akhir ini begitu banyak konten-konten di dalam medsos yang memberitakan bagaimana orang menyebarkan kebencian satu terhadap yang lain. Injil hari ini yang mengisahkan bagaimana Yesus ada di dalam bait Allah untuk mengajar. Dia menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku dan mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Yang ia ambil dari satu nas dari kitab Yesaya. Dan sesudah itu Yesus mengajar mereka, dan kemudian pada akhir dari pengajarannya ia menyatakan bahwa nas itu terpenuhi pada saat mereka mendengarnya. Dan sejak saat itu Yesus kemana-mana selalu memberitakan kabar baik dengan menolong mereka yang susah, dengan menyembuhkan mereka yang sakit, dengan menghibur mereka yang kesepian dan bersedih, dengan memberikan jalan dan pembebasan bagi orang-orang yang tertawan, orang-orang yang kerasukan setan, yang semuanya mengarah kepada kasih. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita harus bersikap di dalam dunia yang seperti saat ini, di mana orang lebih suka memberitakan soal kebencian daripada kasih, di mana seringkali orang tidak peduli satu terhadap yang lain. Bahkan di dalam kehidupan keluarga, suami tidak peduli sama istri, istri tidak peduli sama suami, orang tua tidak peduli dan sibuk sendiri, tidak peduli kepada anak-anaknya, dan sebaliknya anak-anak juga tidak mau peduli dengan orang tuanya.
Dan begitu banyak orang-orang tua saat ini merasa kesepian, sangat menderita karena kurang perhatian dari anak-anaknya. Padahal pada waktu mereka kecil, yang merawat, yang membesarkan adalah ibu dan bapak mereka, orang tua mereka. Dan begitu banyak orang berkesusahan, menderita dalam hidup, karena hidup di dalam serba kekurangan dan bahkan kemiskinan. Padahal begitu banyak orang yang berkelimpahan dalam segala hal. Saudara-saudari yang terkasih, semoga apa yang dibuat dan diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya, agar kita menyampaikan kabar baik dan berbuat kasih, juga menginspirasi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, menggerakkan hati kita ketika melihat saudara-saudara kita yang susah, menggerakkan hati kita ketika melihat saudara-saudara kita yang dibenci dan ditolak. Beranikah kita menemani mereka? Beranikah kita juga memperhatikan mereka, menyapa mereka, menjadikan mereka saudara? Beranikah kita juga berani kehilangan apa yang kita miliki? Apa itu harta? Apa itu waktu? Apa itu kasih dan perhatian untuk mereka? Kalau Anda mau, pasti Anda bisa. Dan saya yakin bersama Tuhan, Anda mampu melakukan perbuatan kasih. Anda mampu untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati.